Hai, ketemu lagi dengan tips matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini, kakak akan membahas perkalian susun pendek ke bawah. Sebelumnya kakak sudah membahas ya, di video sebelumnya juga ada. Ternyata banyak di antara kalian, ya teman-teman, ada adik-adik yang tanya, Kak, kalau misalkan ini dikali ini berapa? Ini dikali ini berapa gitu. Masih banyak yang tanya seperti itu. Jadi kakak tekankan di sini, kakak memberikan cara atau memberikan tutorial perkalian susun pendek ini berlaku untuk semua angka. Maksudnya gimana, Kak? Nah, yang harus kalian ingat itu adalah langkah-langkah dalam mengerjakan. Bagaimana sih caranya, dimulai dari mana perkaliannya? Jadi, yang dikalikan itu yang belakang dulu kah atau yang depan dulu, cara penempatannya di mana, kemudian cara penyimpanannya di mana, itu yang harus kalian ingat. Kalau misalkan kalian sudah bisa langkah-langkah dalam mengerjakan, kalau nanti kalian dapat soal di sekolah atau mendapatkan soal yang berbeda angkanya nih ya, nah caranya tetap sama. Jadi kalau kalian sudah paham langkah-langkahnya, ya langkah-langkah dalam mengerjakan, kalian pasti bisa kalau misalkan angkanya diubah berapapun dan diubah berkali-kali. Gitu ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, kalian harus ingat nih langkah-langkahnya. Perhatikan. Misalkan 25 dikali dengan 3. Yang harus kalian ingat itu yang dikalikan adalah angka yang paling belakang. 5 dikali 3. Ini yang harus kalian ingat. Dikalikan dulu 5 dikali 3 itu berapa? 5 dikali 3 itu 15. Nah, yang ditulis 15 itu kan 1 sama 5 nih. Nah, yang ditulis itu 5-nya. Ingat ya, yang ditulis adalah satuan atau angka yang belakang. Ditulis di mana, Kak? Ditulis di belakang sini, 5. Nah, setelah seperti ini, satunya itu kan 15 nih ya, yang ditulis 5, kemudian 1 itu kita simpan di samping. Kalau kakak menyarankan cara menyimpannya kalau perkalian itu di samping, jangan di atasnya angka, karena nanti kalian bakalan bingung. Oke, paham? Setelah itu, maju ke depan 2. Setelah 5 kali 3, sekarang 2 dikali 3. Berapa 2 dikali 3? 6. Nah, jangan langsung ditulis karena kita punya simpanan 1. Nah, 6 itu ditambah 1. Berapa? 7. Ditulis di depannya, bukan di belakangnya. Jadi kita tulis di depannya, oke? Kemudian ini kita coret. Ya. Hasilnya adalah 75. Paham ya? Oke, kita ganti angka. Caranya juga sama, langkah-langkahnya sama. Kita ganti angkanya misalkan 42 dikali 5. Nah, angkanya berbeda, tapi caranya sama. Cara untuk mengalihkan itu dimulai dari angka yang paling belakang. Oke, 2. Ya kan? Dimulai dari belakang, 2 dikali 5. Berapa? 10. 10 itu angkanya berapa? 1 sama 0, ya kan? Nah, kita tulis 0-nya dulu. 1 kita simpan di samping, ya. Kemudian maju ke depan 4 dikali 5, ya. Jadi semua angkanya dikalikan dengan 5. 4 dikali 5 berapa? 20. Kemudian ditambah 1. 21. Kita tulis semua. Kenapa? Karena sudah tidak ada angka lagi yang harus dikalikan dengan 5, ya kan? Jadi kita tulis semua, di depannya 0, 21. Selesai, hasilnya 210. Oke, paham sampai sini? Kalau paham, kakak lanjut perkalian puluhan dengan puluhan. Puluhan dengan puluhan, perhatikan 12 dikali dengan 24. Oke, perhatikan ya. Kita fokus di angka yang paling belakang ini, 4. Oke, sudah. Perhatikan. Untuk mengalihkan itu dimulai dari belakang, sama seperti mengalihkan dengan satuan tadi. Jadi dari belakang, 2 dikali 4. Berapa 2 dikali 4? 8. Sudah, kemudian 1 dikali 4. Berapa? 4. Ditulis di depannya. Ketika sudah dikalikan dengan 4, ya, semua sudah dikalikan nih dengan 4. Kemudian kita ganti fokus di angka 2 ini.
Jadi depannya 4, 2. Setelah itu kita kalikan 12 ini dikali 2, dimulai dari belakang. Ya, 2 dikali 2 berapa? 4. Nah, untuk menempatkan hasil, karena ini kan sudah ganti nih, 12 dikali 2. Tadi kan 12 dikali 4. Hasilnya ini 4 sama 8 ya kan? Sekarang ganti 12 dikali 2. 2 dikali 2 dulu. Itu cara penempatannya, di bawahnya maju 1 langkah. Di bawah maju 1 langkah, berarti di bawahnya 4. Jadi 2 dikali 2, 4. Seperti ini. Apakah harus di bawah maju 1 langkah, Kak? Iya, ini adalah aturannya, jadi wajib. Gak bisa diotak-atik ini ya. Jadi harus di bawah maju 1 langkah, gitu ya. Kemudian setelah 2 dikali 2, 1 dikali 2. 2 ditaruh di depannya, bukan di belakangnya. Ingat ya, ini langkah-langkahnya kalian perhatikan dan ingat-ingat. Jadi nanti kalau angkanya dirubah, kalian pasti bisa. Oke, setelah ini ditambah. Bukan dikurangi, tapi ditambah. Nah, 8 turun, ya kan? 4 ditambah 4, 8, 2 turun. Maka hasilnya 288. Oke, paham? Kita ke soal berikutnya agar kalian lebih paham lagi. Perhatikan, misalkan 34 dikali 25. Nah, yang harus kita ingat, yang pertama kali kita fokuskan di angka 5, ya kan? Jadi 34 dikali 5 dulu, dimulai dari belakang. Jadi 4 dikali 5 berapa? 20. Kita tulis 0, simpan 2. Simpannya di sampingnya ya, jangan di atas, nanti bingung. 3 dikali 5, 15, ditambah 2, dicoret kalau sudah ditambah. Kita tulis semua 17 karena sudah tidak ada angka lagi ya di depannya 3. Jadi 170. Setelah dikalikan dengan 5, ganti fokus di angka 2. Dimulai dari belakang lagi, jadi 4 dikali 2. 8. Karena sudah ganti angka, kita taruh di bawah maju 1 langkah. 4 dikali 2 berarti di bawah 7. Sudah paham? Kemudian 3 dikali 2 yaitu 6, ditaruh di depannya. Sama dengan ditambah 0 turun, 7 ditambah 8, 15. Kalau penjumlahan, cara penyimpanannya tetap di atas sini. Ya, jadi ini adalah 8. Jadi hasilnya 850. Paham ya? Untuk puluhan dikali puluhan. Oke, selanjutnya kakak akan membahas ratusan. Perhatikan. Jadi ratusan misalkan 253 dikali 2. Oh, jangan 2, terlalu kecil nanti tidak ada untuk menyimpan. Misalkan dikali 6. Oke. Caranya sama. Mau ratusan, puluhan, ribuan, caranya sama ya. Jadi kita kalikan dimulai dari belakang dulu. 3 dikali 6 berapa? 18. Tulis 8, simpan 1. 5 dikali 6, 30. Ditambah 1, 31. Nah, karena ada 2 yang belum dikalikan, kita simpan 31 ini, kita tulis di 1, simpan 3. Karena masih ada 2, ya kan? 2 dikali 6 berapa? 12. Nah, 12 ditambah 3, 15. Kita tulis semua karena sudah tidak ada angka yang harus dikalikan. Gitu ya. Kalau selama ada angka, selagi ada angka yang harus dikalikan, maka yang kita tulis satuannya, puluhannya disimpan. Ya. Jadi hasilnya 1518. Oke, paham? Satu lagi agar kalian lebih paham. 168 dikali dengan 5. Oke, 8 dikali 5 yaitu 40. Tulis 0, simpan 4. Kemudian 6 dikali 5, 30. Ditambah 4, 34. Kita tulis 4, simpan lagi 3. 1 dikali 5, 5 ditambah 3, 8. Hasilnya 840. Mudah ya. Lanjut, ratusan dikali puluhan. Misalkan 215 dikali puluhan, yaitu 16. Oke, dikali.
Nah, ini caranya sama seperti puluhan dikali puluhan tadi ya, soal sebelumnya. Caranya dimulai dari belakang, kita fokus di angka 6 dulu. Jadi 215 itu dikali 6 dulu. Dimulai dari belakang. 5 kali 6, 30. Tulis 0, simpan 3. 1 kali 6, 6 ditambah 3, 9. Kita tulis semua 9 karena sudah tidak ada nyimpan, ya udah. 2 dikali 6, 12. Kita tulis semua. Sudah, setelah semua dikali 6, ganti dikali 1. 5 dikali 1, 5. Ingat, taruh di bawah, maju 1 langkah. Karena ganti, ya ganti angka. Jadi di bawahnya 9. 1 kali 1, 1. Di depannya ya, bukan di belakang. 2 kali 1, 2. Ditambah 0, 14, simpannya di atas. Untuk penjumlahan, 4, 3. Hasilnya 3440. Paham ya? Oke, satu lagi agar kalian lebih paham. Misalkan 103 dikali 26. Seperti ini. Oke. Dimulai dari belakang yaitu 6. 3 kali 6, 18, simpan 1. 0 kali 6, 0. Jadi angka berapapun kalau dikali 0 yaitu 0. Ditambah 1, kita coret. 1, taruh depannya. 1 kali 6, 6. Sudah, kemudian kita ganti, fokus di angka 2. Dari belakang juga, 3 kali 2, 6. Di bawah maju 1 langkah. 0 kali 2, 0. Taruh depannya, 1 kali 2, 2. Ditambah 8, 7, 6, 2. Hasilnya 2678. Oke, paham ya untuk perkalian kali ini? Kakak rasa cukup untuk video kali ini. Semoga kalian paham dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di next video.